Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya dari kelas 5C dengan NIM 2023 011 08 0074. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang teori kognitif sosial sama pembelajaran melalui praktik. Yang kedua ada proses pemodelannya. Nah, teori, baik kita akan langsung ke materinya. Teori kognitif sosial dikembangkan oleh Albert Bandura yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial melalui observasi atau interaksi dengan lingkungan. Teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku manusia hasil dari interaksi timbal balik antara teori kognitif, perilaku, dan lingkungan sosial. Nah, baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya. Ada perkembangan melalui praktik atau learning by doing. Pembelajaran ini mempraktikkan pelajaran ini melalui praktik merupakan salah satu cara efektif dalam teori kognitif sosial, di mana individu belajar dari pengalamannya langsung. Nah, konsep ini menekankan bahwa pengetahuan dan keterampilan tidak hanya diperoleh melalui instruksi verbal dan observasi pasif. Nah, melalui keterlibatan aktif dalam melakukan suatu kegiatan atau tugas. Nah, pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Albert Bandura yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif yang melibatkan interaksi dinamis antara individu, perilaku, dan lingkungan. Nah, dalam konteks teori kognitif sosial, pembelajaran praktik dipandang sebagai mekanisme fundamental di mana individu membangun pemahaman melalui tindakan nyata dan konsekuensi yang dihasilkan, berbeda dengan pembelajaran teoritis yang hanya melibatkan pemahaman konseptual. Pembelajaran praktik mengintegrasikan dimensi kognitif, efektif, dan psikomotor secara holistik. Nah, individu tidak hanya memahami apa, mengapa, tetapi juga menguasai bagaimana melakukan sesuatu melalui pengalaman langsung yang memberikan umpan balik. Nah, terus dalam konteks teori kognitif sosial, pembelajaran praktik dipandang sebagai mekanisme fundamental yang dimana individu membangun pemahaman melalui tindakan nyata dan konsekuensi yang dapat dihasilkan. Nah, ada yang B itu ada proses pemodelan. Proses pemodelan adalah proses pembelajaran melalui pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain. Teori ini dikembangkan juga oleh Albert Bandura pada tahun 1925 sampai 2021. Seorang psikolog Amerika melalui social learning theory pada tahun 1960-an, Bandura menjelaskan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman, tetapi terjadi juga melalui observasi learning atau pembelajaran observasional. Dalam teori, Bandura mengidentifikasi 4 tahap proses pemodelan harus diketahui. Yang pertama itu ada perhatian atau attention. Terus yang kedua ada individu harus terus maksudnya attention ini individu harus melibatkan model dengan sesama. Terus yang kedua ada retensi atau retention. Individu harus mampu mengingat perilaku yang diamati dan menyimpan dalam memorinya. Terus yang kedua ada reproduction. Individu mengubah memori menjadi tindakan nyata dengan mempraktikkan bagaimana guru
mempraktekkan sebelumnya. Jadi kita sebagai guru itu harus mempraktikkan dengan yang baik-baik kepada anak SD. Terus yang keempat ada motivasi. Jadi kita sebagai guru harus mendorong motivasi agar murid itu mau belajar, tidak bermalas-malasan. Kita harus memberinya motivasi. Terus yang empat ini mempengaruhi oleh penguasa eksternal, melibatkan model mendapat reward atau penguatan diri. Nah, terus ada tujuannya itu pemodelan dalam pembelajaran melalui beberapa aspek penting. Yang pertama, mengajarkan perilaku atau keterampilan baru belum pernah yang dikuasai individu. Yang kedua, memperkuat atau melemahkan perilaku yang sudah ada, tergantung pada konsekuensi yang diterima model. Terus ada yang ketiga, memfasilitasi perilaku yang sudah dipelajari namun jarang ditampilkan. Yang keempat itu ada meningkatkan perhatian terhadap stimulus atau keyakinan diri bahwa individu juga mampu melakukannya. Terus yang kelima itu ada mengembangkan self-certainty dan keyakinan diri bahwa individu juga mampu melakukannya. Nah, sekian dari pemaparan materi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila terlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.